Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, hidayah, sehingga kita mampu berkumpul dalam salah satu majelis ilmu pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adil Islam. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Muhammad Khalil Zidan, mahasiswa semester 3 Fakultas Dirasat Islamiyah yang sekarang bertugas sebagai Master of Ceremony dalam acara tamu atau Ta'alum Mubakir. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat melancarkan acara kita pada malam hari ini. Amin, amin. Baik, selanjutnya marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, saudara Muhammad Rashid. Kepadanya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik, karena estimasi waktu, mungkin bisa langsung saja kita ke acara inti ya. Materi insya Allah sudah siap. Jadi materi kita kali ini bertemakan studi pengantar perkuliahan Islam 9 fan ilmu dalam Dirasat Islamiyah yang akan diisi oleh saudara kita Abdurrahman yang insya Allah berkompeten dalam bidang ini.
langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya langsung saja mungkin sini saya akan biar gampang share aja pakai share screen. Udah kelihatan belum? Hilang. Kelihatan insyaallah. Jadi kita di sini temanya tentang membahas tentang setidaknya merinci apa sih yang kita pelajari di FDI itu sebenarnya sih kan, secara umum gambaran umumnya itu apa aja kan misalkan. Ya yang kita pahami sebenarnya kan aslinya sebelum Dirasat Islamiyah itu kan membahas dari setiap cabang ilmunya. Cabang ilmunya itu kan ada macam-macam. Ada aslinya kan keilmuan itu kalau kita mau ilmu syariat, ulum syariah itu kalau mau kita gampangkan itu aslinya ada yang itu dua sih intinya itu. Ada kayak lebih ke maqasid yang pertama itu. Maqasid. Terus yang kedua itu ada al-wasail. Hanya sebagai wasilah aja. Nah, yang maqasid itu ya ilmu-ilmu yang itu menjadi ghoyah dari pembelajaran syariat seperti usuluddin dari ilmu baik itu akidah, tauhid dan juga yang berkaitan dengannya ilmu syariat, fikih dan lain-lainnya dan juga ilmu akhlak seperti tasawuf atau tazkiyatun nafas dan lain-lainnya. Ada juga ilmu wasail. Wasail itu sebagai perantara untuk mencapai tadi memahami ilmu-ilmu yang maqasid tadi yang menjadi ilmu inti atau tujuannya itu membutuhkan perantaranya, membutuhkan alatnya, ibaratnya gampangan itu ilmu alat. Nah, ilmu alat itu apa aja? Enggak cuma sebatas lughah. Itu ada ilmu ya yang pertama jelas ilmu lughah. Kak, sorry, belum kelihatan jelas screen-nya. Jelas. Kelihatan. Share screen-nya, Man. Share screen. Enggak kelihatan. Keputus tadi kayaknya. Oh ya, off cam aja berarti ya. Bentar. Mana sih tadi? Mana jadi linknya hilang? Berarti off cam aja kan? Terus kita share screen. Iya. Ada kelihatan lagi belum? Alhamdulillah. Udah.
Udah mulai? Udah. Udah kelihatan lagi kan? Jadi apa tadi? Kembali tadi ya, ulangi dikit. Jadi tadi ada namanya ilmu maqasid kalau gambarnya kan. Ada namanya ilmu wasail yang hanya untuk sebagai perantara. Ya tadi, ilmu maqasid tadi mencangkup 3 hal yang paling penting itu akidah atau usuluddin, syariah atau fikih, dan juga akhlak atau juga bisa masuk kepada tasawuf atau tazkiyatun nafas. Nah, ada ilmu wasail itu tadi, ilmu alat. Ilmu alat itu nggak sebatas ke ilmu lughah. Walaupun yang paling masyhur ya jelas ilmu lughah. Ilmu lughah pun itu dengan berbagai macam-macamnya. Ada ilmu nahwu, ilmu saraf, ada ilmu balaghah dengan 3 macamnya, ilmu badi' dan lain-lainnya, ilmu ma'ani dan bayan, dan banyak sekali macam-macamnya. Ilmu wasail itu yang paling luas. Ibaratnya dia itu sebagai untuk tonggak memahami ilmu maqasid tadi yang berupa tafsir, hadis, dan lain-lainnya. Nah, maka FDI itu sejatinya mempelajari kedua-duanya itu secara secara menyeluruh. Ibaratnya masing-masing dikasih porsinya. Ada ibaratnya jatah untuk dipelajarinya. Nah, walaupun aslinya itu benar sebenarnya. Nanti juga di akhir kan ada penjurusan. Karena kalaupun ilmu maqasid itu nanti di penjurusan kepada usuluddin atau ke syariah dan lughah, nah itu boleh-boleh saja. Walaupun aslinya nanti pada akhirnya setiap ilmu itu akan saling berkaitan dengan satu sama lain. Karena seorang nggak mungkin bisa memahami tafsir ataupun syarah dari hadis-hadis ataupun fikih itu kecuali dengan lughah. Nah, itu pun aslinya itu saling berkaitan. Makanya di FD ini bagusnya adanya masing-masing itu diberikan porsi untuk mempelajari masing-masing. Adapun kalau kita melihat konteks di FDI ya, itu kan kita ada 3 penjurusan. Ada 3 penjurusan kan, setidaknya itu kan. Ada namanya usuluddin. Ada namanya syariah. Ada namanya kalau yang di FD itu lughah. Lughah. Usuluddin itu kan berkaitan dengan asal, dari kata asal itu kan pokok. Berarti dia membahas hal-hal yang menjadi dasar dalam agama. Macam-macamnya yaitu nanti membahas tentang akidah, tentang tafsir, tentang hadis, tentang yang berkaitan dengan pokok-pokok agama. Ya, tentang tasawuf itu juga nanti masuk ke usuluddin juga. Terus juga syariah. Syariah itu kan nanti membahasnya tentang fikih, usul fikih, terus qawaid fikhiyah. Walaupun nanti nggak ada ya kalau di FDI qawaid fikhiyah. Tapi usul fikih, terus kalau gitu. Kalau fikih itu kan juga bermacam-macam kan pembahasannya, ada fiqhul ibadat, fiqhul muamalat, fiqhul munakahat, fiqhul jinayat, yang mana kalau kita nanti kan dipelajari per semester itu nggak langsung fikih secara keseluruhan, tapi kan dibagi-bagi, ada ibadat, ada munakahat, ada muamalat, ada jinayat, dan lain-lainnya. Lughah, adapun fiqhul lughah itu juga bahkan itu termasuk yang memiliki cabang ilmu yang banyak sekali. Ada tentang balaghah dengan 3 macamnya, yaitu ilmu ma'ani, bayan, dan badi'. Ada nahwu dan saraf, dan juga yang kita pelajari lagi itu yang lain itu kalau lughah itu selain arud, qawafi, dan yang lainnya. Ada banyak macam-macam yang lain, kayak ilmu istiqaq, asal katanya itu dari apa. Nah, kita juga belajar ma'ajim, itu masuk kepada ilmu lughah, dan lain-lainnya. Aslinya lughah itu kalau itu kan cara terperinci ya. Kalau secara tafsirnya kalau bisa itu ya ada banyak yang lainnya.
Terus setidaknya apa sih yang kita pelajari dalam usuluddin itu kan? Bismillah. Ada yang namanya kita misalkan yang pertama adalah yang paling awal banget kita dulu itu adalah ulumul Quran. Nah, ulumul Quran. Ulumul Quran itu kan aslinya luas, nggak cuma terbatas kepada apa namanya pengkategorian Quran dan lain-lain. Nah, itu ulumul Quran itu aslinya termasuk di dalamnya juga tafsir. Tafsir. Nah, tafsir itu kan kita juga belajar dengan 3 macamnya. Nah, tafsir itu kan ada yang pertama kita di semester apa kemarin? Semester 2 itu kan ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili yang mempelajari pada bagaimana menafsirkan ayat per ayat itu bagaimana. Nah, jadi dia lebih kepada ayat dan itu yang paling banyak. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu tafsir yang paling banyak adalah tafsir tahlili. Contohnya kalau yang kita pelajari adalah Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib punyanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu juga termasuk tafsir yang fenomenal. Bahkan dikatakan la yujadu fihi illa kullu syai' yujadu fihi illa tafsir. Nah, bahkan dikatakan apa? Saking Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya itu menganalisis ayat itu secara mendetail dan dalam, itu dikatakan bahwa tafsir tersebut tidak ada segala sesuatu itu ada di dalamnya kecuali tafsir. Nah, tapi apa namanya jelas ini adalah tafsir Quran karena dia mentafsirkan ayat tersebut. Karena saking detailnya pembahasan. Nah, tafsir tahlili itu dia menafsirkan ayat per ayat. Nah, terus juga ada tafsir maudhu'i, ya kan? Maudhu'i. Maudhu'i itu lebih ke sub atau temanya. Tema apa objek yang dibahasnya. Nah, jadi kayak misalkan pembahasan tentang fikih. Nah, berarti ya udah pembahasan tentang fikih semua itu apa aja ayat-ayat tafsirnya, nah, itu dijadikan satu. Nah, itu namanya tafsir maudhu'i. Nah, terus pembahasan tentang akidah, ya udah, berarti tafsir-tafsir yang berkaitan dengan akidah dibahas jadi satu. Terus ada juga misalkan tafsir tentang akhlak. Nah, berarti pembahasan tentang akhlak itu ayat-ayatnya dijadikan satu, kemudian diuraikan penjelasannya. Nah, ada juga tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi itu gimana? Tafsir ilmi itu kan tafsir ilmi itu kan yang berkaitan dengan ilmiah, ya kan? Jadi misalkan dia itu lebih ke menganalisis apa namanya kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Nah, ilmi kan itu maksudnya ilmu pengetahuan secara sains, secara apa namanya ilmiahnya itu gimana? Kayak misalkan gimana ayatnya? Intinya yang segala sesuatu diciptakan dari air. Nah, itu berarti menunjukkan ternyata secara ilmiah emang apa namanya makhluk hidup itu diciptakan memiliki komponen air. Ini ilmu itu berkaitan dengan ilmiah. Kemudian ada juga apa? Misalkan pembahasan yang lain. Ada akidah, tauhid. Nah, tauhid ini nanti dibahas tentang yang pertama kan kita membahas tentang ilahiyat. Nah, ilahiyat itu berkaitan dengan apa namanya? Ketuhanan. Jelas. Ketuhanan yang nanti pembahasannya tentang keimanan, keislaman, apa yang wajib pertama kali bagi seorang mukallaf, seorang yang apa namanya, terus apa saja yang wajib diketahui tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya, serta juga dan yang berkaitan dengan ketuhanan.
Nah, ada juga yang kedua itu nubuat. Ya kan? Nubuat itu kan berkaitan dengan nabi, kenabian, diutus siapa? Ini tentang kenabian. Yang ketiga adalah sam'iyat. Nah, itu berkaitan dengan ya lupa juga. Nah, itu sam'iyat. Nah, terus apa pembahasan yang kelima selanjutnya misalkan? Setelah itu ada juga kita di Usuluddin kita membahas tentang hadis. Nah, ada hadis. Nah, hadis kita yang udah pelajari ada hadisul iman, al-iman. Nah, ada hadisul Islam, Islam dan lain-lainnya. Jadi hadis nanti membahas syarah hadisnya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hadisnya itu apa aja, nanti dibahas dan disyarah dengan terperinci. Ada juga kemarin kan juga semester 4 kalau nggak salah kan, itu kan juga mempelajari 10 salam. 10 salam itu kan berkaitan dengan fikih hadis. Jadi hadisnya diperinci, hukum-hukum fikihnya apa aja, nah itu kan berkaitan dengan hadis. Nah, kemudian ada juga apa selain hadis, selain hadis ada ulumul hadis dan ulumul Quran. Nah, ulumul Quran kita membahas tentang bagaimana Al-Quran dilihat dari sisi asbabun nuzulnya, bagaimana Al-Quran itu dilihat dari sisi nasih mansuhnya, mana yang ayat yang sudah dinasih, mana ayat yang sudah dimansuh. Nah itu ulumul Quran secara umum. Ulumul hadis sama, dia berkaitan dengan mustalahatul hadisnya, bagaimana kita memahami apa saja macam-macam hadis dari sahih sampai ke gharib, dari sahih sampai ke dhaif sampai maudhu, terus macam-macam bagaimana kita melihat periwayatan hadis itu, apa saja yang menyebabkan hadis itu dhaif dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan syariat. Nah, takhasus syariat itu kan kita membahas tentang apa sih syariat itu? Aslinya syariat itu membahas pada fikih, lebih kepada fikih. Adapun yang lain-lainnya seperti usul fikih, qawaid fikih, ya itu masuk kepada ranah ilmu alat dia. Nah, tapi dia masih bisa lah, karena dia berkaitan dengan fikih, dia masuk pada takhasus fikih, bisa dimasukkan kepada ulum syariat, apa yang berkaitan dengan syariat. Nah, ada tentang fikih. Fikih itu kan macam-macam ya, banyak banget. Nah, fikih itu kan kita jelas, kita pembahasan tentang yang pertama itu adalah al-ibadat. Ibadat dengan seluruh macamnya. Ada 5 yang intinya kan, dari sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kenapa ada pembahasan toharoh? Di awal itu kan sering kita bahas tentang toharoh. Karena apa? Termasuk syarat sah dari sholat itu kan salah satunya adalah toharoh, bersih dari hadas dan juga najis. Nah, sedangkan toharoh itu dihasilkan dengan apa? Salah satu yang paling utama adalah dengan wudhu. Ada wudhu. Nah, wudhu itu perantaranya apa? Yaitu dengan air. Nah, maka didahulukan pembahasan air. Nah, itu di awal karena dia berkaitan dengan syarat sah, keutamaan syarat sah dari sholat. Nah, ibadah itu berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ada juga tentang muamalat. Aslinya kalau secara urutan itu muamalat dulu kan. Cuma kalau di FDI kan entah kenapa didahulukan jinayat dulu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting ntar juga dipelajari. Muamalat. Nah, ada tentang muamalat. Muamalat itu berkaitan dengan hukum-hukum transaksi. Nah, nanti kalau secara terperincinya tentang hukum, misalkan hukum baik, hukum jual beli itu gimana? Apa saja syarat-syaratnya? Apa aja rukun-rukunnya? Misalkan rukun-rukunnya ada baik, ada mustari. Terus juga ada
ijab kabulnya harus dalam Syafi'iyah. Ya kita kalau jelas dirasat Islamiyah kan menggunakan secara fikihnya menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, berarti jelas nanti menggunakan apa saja fikih-fikih yang berkaitan dalam ibadah dan muamalat sampai ke akhir itu berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian hukum-hukum muamalat yang lain apa? Misalkan kayak salam, bai'us salam itu gimana? Bai'us salam itu kayak misalkan baik mausuf bidimah. Jadi itu ya ibaratnya kalau zaman sekarang itu kayak pesen, booking gitu. Pesen lah. Jadi tapi harus kontan, bayar langsung di waktu akad langsung bayar. Terus apa namanya nanti barangnya diakhirkan. Tapi sudah disebutkan sifat-sifatnya. Nah itu salam. Dan juga pembahasan tentang yang lain kayak apa namanya ijarah, sewa menyewa, wadiah, titip menitip, wakaf, terus wasop, perampasan hak. Terus ada hawalah atau hiwalah, pemindahan utang, terus syarikah, akad yang saling kerjasama. Terus juga ada mudharabah dan lain-lainnya, qirat, musaqah dan lain-lain. Nah ada juga apa namanya? Yang kedua adalah al-munakahat, ya kan? Al-munakahat itu kan pembahasan tentang hukum nikah atau yang berkaitan dengan fikul usrah. Kalau kita kan al-ahwal asy-syakhsiyah, ya kan, al-ahwal asy-syakhsiyah itu ya nama-nama sama lah intinya, fikul munakahat, fikul usrah, al-ahwal asy-syakhsiyah. Nah itu berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Nah, bagaimana dari awal sebuah pernikahan itu rukun-rukunnya apa? Ada apa namanya, zaujah, wali, syahid, ijab kabul. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan seperti hukum talak, hukum rajaah, hukum apa nafkah, hukum hadonah apa namanya menyusui, menyapih dan menyusui. Ada juga rodoah itu yang menyusui ding. Hadonah itu hukum hak asuh, nah hukum mengasuh. Terus aja dan juga dan lain-lainnya macam-macam banyak. Nah ada juga jinayat, ya kan? Jinayat. Nah jinayat itu kan berkaitan dengan apa? Itu kriminalisasi. Nah, kriminal. Jadi kalau seorang, kan ini aslinya kan ada filosofinya. Kenapa didahulukan ibadah? Ibadah itu kan berarti hak wajib kepada Allah. Nah, setelah itu kan manusia setelah hawa nafsunya hilang itu kan berkaitan dengan muamalat, itu kan urusan perut. Nah, berarti diatur tuh, syariat mengatur urusan perut. Nah, munakahat mengatur urusan syahwat. Nah, terus jinayat itu mengatur kalau apa namanya orang itu kan kalau perutnya dagangnya atau syahwatnya terpenuhi biasanya sering kalau nggak terpenuhi keduanya itu sering melakukan kerusakan. Nah, makanya diatur dengan jinayat. Nah jinayat itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Bagaimana menyikapi tindak kriminalitas seperti pembunuhan, qatl, dari apa namanya pembagian hukumannya, qisas, had, takzir dan lain-lainnya. Kemudian itu kan fikih secara umum. Nah terus juga di antara syariat itu juga pembahasan tentang usul fikih kan. Kita membahas juga usul fikih. Usul fikih. Nah ini juga termasuk apa yang dibahas atau dipelajari dari semester 1 dan juga semester 1 yang baru ini dan juga semester 3 yang apa namanya kita ini. Kalau kita yang angkatan 24 ke atas itu kan semester 3 baru belajar usul fikih. Tapi kalau ini di semester 1-nya kurikulumnya ternyata nggak ada fikihnya, malah usul fikih. Padahal harusnya aslinya kalau tadarruj ilmi, bagaimana mempelajari ilmu itu secara bertahap, step by step.
yang sudah turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang itu ya mesti seorang itu belajar fikih dulu baru belajar usul. Kenapa? Karena bagaimana mungkin nanti ketika dia bertemu kaidah terus ada contoh furuk fikhiyahnya, dia nggak bakal paham kalau belum belajar fikih. Nah, misalkan nanti di antara kaidah-kaidah itu disebutkan studi kasus tentang akad jual beli. Nah, sedangkan dia belum belajar akad jual beli, ya gimana paham nanti? Harusnya seorang itu mempelajari fikih dulu baru mempelajari usulnya, usul fikih. Nah, usul fikih itu sejatinya itu kan membahas tentang banyak. Kalau maudhu'nya itu aslinya tentang adillah al-ijmaliyah. Ijmaliyah. Al-adillah al-ijmaliyah itu apa ya? Dalil-dalil umumnya. Dia itu nanti berkaitan dengan dalil-dalil secara umum. Maka dia nanti membahasnya tentang 4 yang menjadi inti. Nah, dalil-dalil itu kan apa namanya? Dibagi menjadi 2. Al-adillah al-muttafaq alaiha. Dan sama al-adillah al-mukhtalaf fiha. Al-adillah al-muttafaq alaiha itu kayak ada 4. Intinya kan ada 4. Yang menurut jumhur ulama, jumhur fuqaha itu ada 4 kan. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, nanti dibahas tuh secara rinci. Apa namanya? Quran. Bagaimana Quran itu secara riwayatnya. Ada yang mutawatir, ada yang syad. Ada qiraat syadah, ada qiraat mutawatirah, dan lain-lainnya. Juga ada bagaimana nanti memahami alfad dari nas-nas hadis itu bagaimana, nas-nas Quran itu bagaimana. Nah, itu makanya dibahas secara lughahnya. Nah, terus ada juga apa namanya? Kaifiyatul istifadah. Kaifiyatul istifadah. Istifadah. Nah, minal adillah al-ijmaliyah. Jadi kan dari ijmaliyah, kalau kita kan di FDI kan dibagi-bagi tuh kan. Dari semester 1 misalkan cuma bahas mukadimah aja. Nanti semester 2 bahas tentang Qur'annya. Semester selanjutnya bahas tentang Qur'annya, ntar semester selanjutnya bahas tentang kiasnya sama ijma'nya, terus dalil-dalil yang mutalafnya juga nanti. Nah, itu kan kepotong-potong. Nah, tapi secara umum ini adillah ijmaliyah, kaifiyatul istifadah, sama nanti halul mustafid. Mustafid. Halul mustafid. Nah, kaifiyatul istifadah itu bagaimana kita nanti ketika sudah mempelajari dari ijmaliyah, dari apa namanya usul fikih, sama memahami tadi al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang sudah disepakati oleh para ulama, dalil-dalil yang yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, itu ada kaifiyatul istifadah. Kaifiyatul istifadah itu bagaimana menggunakan dalil tersebut. Nah, bagaimana proses hukum syariat atau fikih itu diambil dari dalil-dalilnya. Nah, kan jadi ibaratnya itu kan nas-nas Quran itu kan adalah bahan pokoknya, berasnya atau gandumnya. Terus bagaimana nih? Kok bisa jadi roti? Nah, itu namanya kaifiyatul istifadahnya nanti. Bagaimana kok bisa jadi roti? Kok bisa jadi produk hukum? Nah, itu nanti ada namanya turukul jam'i, turukul tarjih wa inda ta'arud. Turukul jam'i wa tarjih inda ta'arud. Jadi bagaimana menjamak? Jadi ketika ada dalil itu bertentangan, nah itu ntar ada step by stepnya dari bagaimana menjamaknya. Nah, terus ketika ada 2 dalil yang secara dohir, secara nampak itu bertentangan, secara kelihatannya, walaupun aslinya secara hakikatnya suatu dalil antara satu dalil dengan yang lain itu tidak bisa bertentangan, nggak mungkin bertentangan, karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin ada kecacatan, nggak mungkin betul. Mesti ada yang perlu diperinci dan difahami dari 2 dalil tersebut. Nah, ada thariqatul jam'i, ada juga thariqatul tarjih inda ta'arud. Ada ketika memang tidak bisa dijamak, kan nanti ditarjih.
Halul mustafid itu adalah tentang bagaimana nanti kita memahami siapa sih yang layak untuk menghasilkan produk hukum. Syarat-syaratnya itu apa aja? Apakah setiap manusia, setiap orang itu bisa menjadi seorang yang bisa melahirkan produk hukum? Oh, hukumnya kayak gini, hukumnya kayak gini, hukumnya kayak gini. Itu siapa sih yang bisa? Makanya ini dijelaskan halul mustafid ini, yaitu syarat-syarat bagaimana seorang itu menjadi mujtahid. Apa saja? Terus hukum ijtihad itu bagaimana? Hukum taklid itu bagaimana? Boleh nggak sih kita ikut mazhab ini misalkan, tapi juga ikut mazhab yang lain? Terus dicampur-campur kita seenak kita, itu boleh nggak? Atau kan boleh, tapi hukumnya bagaimana nanti kalau apa namanya? Kalau misalkan ada hajah aja misalkan gitu. Itu nanti dihukum dipelajari secara rinci dalam halul mustafid. Itu usul fikih secara umum. Kemudian kita lanjutkan kepada apa sih selain usul fikih itu syariat itu? Udah kan kayaknya. Qawaid fikih nggak ada kan? Qawaid fikih. Maqasid syariah ada nggak maqasid syariah? Qawaid fikih ada, cuma nanti setelah takhasus. Setelah takhasus pada syariat, nanti dibahas jadi qawaid fikih. Qawaid fikih itu gampangannya bedanya sama usul fikih itu apa sih qawaid fikih? Qawaid fikih itu adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih yang memang apa gampangannya? Mengumpulkan furuk fikih. Jadi banyak satu kaidah nih. Ada namanya kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan tujuannya. Al-umur bimaqasidiha. Ini nanti itu dia itu nggak cuma pembahasan tentang sholat aja. Tapi dia nanti bisa mencangkup banyak sekali hukum-hukum furuk fikih, cabang-cabang hukum fikih, baik dari sholat, baik dari dia zakat, atau baik dia dari puasa, saum, dan haji, dan lain-lainnya. Jadi dia mengumpulkan studi kasus dari cabang-cabang furuk fikih dijadikan satu, kemudian apa? Dikumpulkan dalam satu kaidah, yang mana kaidah tersebut mempermudah seorang faqih atau seorang yang mendalami ilmu fikih itu untuk menyimpulkan atau ibaratnya mengetahui hukum-hukum secara lebih mudah. Jadi ibaratnya satu kaidah itu bisa mencakup banyak sekali furuk fikih selama masih ada kolerasinya dan yang berkaitan dengan kaidah tersebut. Jadi banyak tentang kaidah-kaidahnya. Kemudian kita masuk kepada apa sih? Halaman. Lughah. Ini yang paling luas sih. Lughah ya. Lughah kita sendiri di di FD itu kan banyak banget pelajaran lughahnya. Di semester 1 belajar nahwu sama shorof. Ya kan, nahwu shorof banget. Tapi semester ini malah justru langsung dikasih balaghah. Padahal baru ya nggak apa-apa sih. Tapi ya harusnya ada step by stepnya. Nggak bisa langsung tuh dikasih balaghah. Jadi nahwu shorof. Ada pertama nahwu dulu aja. Kita bahas nahwu. Nahwu itu adalah pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui akhir kalimat secara satu kalimat secara utuh. Jadi berkaitan dengan satu kalimat nih dia. Berkaitan dengan jumlah.
Satu kalimat dalam bahasa Arab itu berkaitan apa? Apa saja sih? Bukan apa saja sih. Apa? Dia itu bagaimana struktur kalimatnya. Nah, bukan struktur. Kalau struktur nanti disorot. Dia apa namanya? Keadaan. Ya keadaan. Status. Nah, status kata per kata dalam suatu kalimat itu apa saja? Nah, itu dia dibahas secara nahwu. Jadi berkaitan dengan status suatu kata. Status. Dia statusnya apa? Dari masing-masing kata tersebut dalam satu kalimat tersebut. Maka nahwu kita pelajari dari bahkan setiap semester mesti ada pelajaran nahwu. Dan itu dipisah-pisah. Aslinya kalau saya lihat di Qoror itu dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ternyata aslinya itu tartibnya itu urutannya itu pembahasannya disamakan dengan tartib atau urutan materi yang ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Secara materi, walaupun nggak ada alfiyahnya. Nah, tapi secara materi itu diurutkan baik dari itu seakan-akan kita dari awal sampai akhir itu belajar materi alfiyah, cuman dipisah-pisah. Semester 1 pembahasan kalau nggak salah sampai kana wa akhwatuha. Nah, terus dilanjut semester 2 inna wa akhwatuha sampai pembahasan ke kalau nggak salah itu dorof, maf'ul ma'ah, maf'ul bih. Nah, itu semua dibahas di semester 2. Nah, kemudian dilanjut lagi huruful ma'ani, ma'anil huruf. Ma'anil huruf itu ya aslinya ada pembahasannya di alfiyah itu setelah setelah tadi maf'ul bih, maf'ul ma'ah dan lainnya itu pas setelah itu. Nah, setelah itu pas ditaruh di setelah itu. Tentang ma'anil huruf. Tentang makna dari min, makna dari huruf jar, makna dari huruf-huruf yang lain. Itu pembahasannya emang secara urutan setelah maf'ul ma'ah, maf'ul bih, maf'ul mutlak dan lain. Nah, kemudian setelah itu kan juga ada di semester 4 nahwu lagi. Nah, nahwu lagi itu bahas kalau nggak salah itu tentang atof kan, tentang badal, tentang atof, badal, terus taukid, terus satu lagi naat. Nah, itu 4 itu tawabi dan juga nanti pembahasan-pembahasan lainnya itu cara nahwunya itu kalau dalam alfiyah itu dibahas urutannya pas juga setelah ma'anil huruf. Nah, jadi emang secara kalau saya lihat materinya itu urutannya itu aslinya muqarrar itu kalau diurutkan itu sama plek, bukan plek sih tapi sama urutannya dengan urutan materi yang ada dalam Alfiyah Ibnu Malik. Nah, cuman yang saya itu sering temukan itu kan kita itu kan belajar itu kan butuh tadarruj. Itu yang paling penting. Yang dari dulu sejak kita belajar tentang ulum syariah itu yang paling penting itu adalah tadarruj dalam ilmu. Nah, maka ketika kita melihat beberapa mungkin teman-teman kita kan ya dikasih langsung materi yang mungkin itu terlalu rinci. Materi yang sangat misalkan mungkin belum pernah belajar nahwu secara tuntas. Secara tuntas maksudnya kayak misalkan yang inti-intinya aja, pembahasan pokoknya. Itu belum pernah diselesaikan secara tuntas. Nah, kemudian dikasih tuh materi yang rinci karena materi alfiyah itu jujur materi yang rinci. Dia tuh dibahas seluk-beluknya itu sampai runtut. Nah, itu kan Anda melihat pada teman-teman itu kan masih belum bisa memahami secara menyeluruh. Ya kenapa? Karena ternyata itu taksil atau pondasi ilmu nahwunya atau ilmu-ilmu yang lain juga itu masih belum kuat. Nah, jadi makanya dalam yang poin penting aslinya itu dalam semua yang kita pelajari itu adalah tadarruj. Butuhnya proses dalam belajar. Nah, jadi sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu ini, ada yang harus kita pelajari dulu. Kayak dalam nahwu ini. Kan kita bahas secara rinci itu. Hukum hadfu kana.
kapan kana dihapus, kapan kana ditambahkan. Nah, sedangkan kita belum tahu kana itu sendiri amalnya itu apa, pekerjaannya itu apa, itu. Jadi yang pembahasan-pembahasan intinya itu belum tahu. Tapi malah udah dikasih pembahasan yang udah rinci. Makanya itu yang sering menjadi kendala dari mahasiswa FDI. Jadi dia belum belajar materi-materi intinya, tapi sudah dikasih materi yang terperinci. Nah, kemudian ya itu tadi pembahasan tentang nahwu. Nah, kemudian ada juga sekarang kita masuk pembahasan tentang sorof. Nah, sorof itu dia berkaitan dengan abniyatul kalimah. Berkaitan dengan struktur kata. Bagaimana kata itu dibentuk. Bagaimana suatu kata itu dia mengalami proses dari asal katanya menjadi suatu kata yang baru. Kayak misalkan contohnya dari kata apa? Dari kata kitabah. Dari mana sih kitabah? Dari kata katabah. Jadi dia berkaitan dengan struktur kata. Nah, ada pun pembahasan sorof kita itu kan, kalau nggak salah itu, ini juga lupa apa sih. Jadi intinya yang pertama itu membahas tentang tasrif kan, ada istilahi, ada lughawi. Nah, bagaimana struktur kata itu dibentuk dari fiil atau dari isim, dari masdar itu menjadi banyak kata, isim maf'ul, isim fa'il dan lain-lain. Nah, ntar sorof itu kalau bisa lupa. Jadi apa? Kalau yang semester kita ini kan belajar ntar juga tentang i'lal atau ibdal juga, ya kan? Ada juga yang semester 2 itu apa sih? Amniyatul asma wal af'al, ya. Amniyatul asma wal af'al sama yang pertama itu mizan sorfi. Amniyatul asma wal af'al itu kan nanti apa nih ya? Belajar tentang apa sih? Wazan-wazannya. Nah, seperti isim, asma. Asma itu kan dia nanti berkaitan dengan yang pertama itu. Dulu kita bahas itu apa sih? Ya berkaitan kayak misalkan apa saja wazan dari sifat musyabbah, apa saja wazan dari isim mubalaghah, apa saja sighah mubalaghah, apa saja wazan dari isim maf'ul, apa saja wazan dari isim fa'il, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membentuknya. Nah, terus juga af'alnya, wazan-wazan dari fi'il apa, baik dari pembagian taksimnya dari sulasi, terus sulasi ada yang mujarrad, ada yang mazid, ada yang rubai, mazid, mujarrad dan mazid. Nah, itu wazan-wazannya apa? Nah, itu dibahas dalam sorof. Nah, kemudian juga ada nanti i'lal dan ibdal. I'lal dan ibdal itu bagaimana sih kok bisa satu kata itu yang aslinya ada huruf ilatnya kok bisa hilang? Nah, itu terus diganti hurufnya. Ibdal itu kan penggantian huruf. Nah, itu dari mana sih? Nah, itu tata cara. Alasannya juga apa aja. Nah, aslinya juga fun fact-nya materi-materi yang ada dalam muqarrar sorof di FDI kita itu juga sama aslinya, merujuk kepada pembahasan sorof yang ada dalam Alfiyah Ibnu Malik. Nah, jadi Alfiyah Ibnu Malik kan itu ibaratnya udah level akhir bagi seorang yang talibul ilmi itu dikatakan bisa memahami nahwu dan sorof itu ketika memahami Alfiyah Ibnu Malik. Kalaupun nggak bisa ngafal itu kan memahami materi. Nah, makanya itu dijadikan muqarrar dalam Muqarrar Al-Azhar dalam dirasat Islamiyah.
Nah, makanya sering nanti apa namanya disebutkan wazan-wazannya itu semua merujuk pada materi dalam akhir nanti. Nah, ada juga pembahasan lain. Sekarang apa? Ulumul lughah yang lain itu kan ntar bahas tentang rinci banyak banget. Ada balaghah kan? Kita bahas tentang balaghah. Balaghah itu kan dibagi menjadi 3 ya. Kalau dalam semester kita katanya kan ilmu ma'ani itu dipelajari dalam 2 semester. Berarti paling semester pertama, semester 3 ini atau semester pertama itu mempelajari awal-awal aja. Balaghah secara umum sama bahasan ma'ani yang awal. Ma'ani kan. Nah, kemudian ada juga bayan. Ilmu bayan. Dan juga ilmu badi. Nah, sebenarnya ini ada alasan kenapa dibagi menjadi 3. Cuman kita cukupkan kepada apa sih yang dipelajari dalam 3 hal ini tuh. Ma'ani itu mempelajari kata, ya kan? Itu loh kan kita nah itu lupa dalam lama belajar. Cuman ya seingat ya. Ma'ani itu mempelajari tentang makna kata. Jadi, misalkan, kenapa fa'il itu dihapus? Nah, jadi dia itu berkaitan tentang makna-makna dari kaidah nahwiyah. Jadi nahwu itu kan dibahas dulu. Nah, makanya yang benar itu aslinya seorang itu tidak mempelajari balaghah kecuali telah menyelesaikan pembahasan nahwu. Karena urutannya itu. Mohon maaf, Akhi Abdurrahman. Ya. Mungkin waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, percepat. Oke. Oke. Bisa dipercepat ya. Ya, karena kan ini tinggal lughah doang kan. Nanti biar bahas apa namanya untuk yang 9 fan apa namanya itu kan juga udah dibahas ini kan apa namanya balaghah. Ini kan ada balaghah kan muqaddimah fi balaghah. Terus juga sorof tadi udah, nahwu udah. Paling yang belum apa tarikh tasyrik kan. Nah, itu biasa aja. Nah, ma'ani kan. Ma'ani itu kan apa itu ma'ani? Kaidah nahwiyah yang pasti memiliki makna. Setiap kaidah nahwiyah. Karena dalam nahwu kita itu beda satu kata atau satu huruf saja itu menghasilkan perbedaan makna. Nah, apalagi beda secara struktur kata. Jadi misalkan fa'ilnya dihapus. Itu maknanya apa saja? Ataupun misalkan sesuatu ditambahkan, ada ziyadahnya. Nah, itu maknanya apa saja? Nah, kemudian bagaimana ketika seorang itu dalam munasabatul kalamnya itu kan ada 3. Ada kalau nggak salah itu dulu ada ijaz, maqamul ijaz. Ketika kata itu disebutkan dengan diksi yang singkat, tetapi mengandung makna yang banyak. Nah, itu bagaimana kita membentuk suatu pola kata satu kalimat dalam bentuk yang singkat. Nah, namanya ijaz. Nah, itu ada kapan harus menjadi singkat. Nah, ada juga yang musawah. Musawah itu sama. Jadi antara objek pembahasan dengan struktur katanya itu sama. Jadi nggak pendek, nggak panjang. Nah, itu kapan? Ada itnab. Itnab itu memperpanjang penjelasan. Nah, bagaimana ketika memang keadaan mengharuskan suatu penjelasan dalam dalam bahasa Arab itu diharuskan berpanjang lebar, maka nanti makomnya adalah makomul itnab, dijelaskan secara panjang lebar. Nah, itu ma'ani. Nah, itu kan yang dipelajari dalam semester 1. Nah, ada juga bayan kan, kita juga belajar ilmu bayan. Ilmu bayan itu gampangnya tentang bagaimana
kalimat itu disajikan dengan lebih puitis atau lebih bermakna. Nah, itu. Ibaratnya, kita kan ilmu bayan itu berkaitan dengan kalau bahasannya itu ada namanya tasbih. Yang kedua ada majas, yang ketiga adalah kinayah. Itu 3 itu poin pokoknya dalam bayan itu 3. Majas, tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Jadi bagaimana, apa sih yang menyebabkan sesuatu itu sesuatu itu di tasbih itu korelasinya. Kemudian lanjut ke majas. Majas itu kan ada majas akli, majas mursal. Nah, majas itu bagaimana? Majas itu ketika sesuatu itu maknanya itu tidak pada fima al-lafdu ala ghairi ma wudi alahu. Intinya kayak gitu. Dia itu asal peletakan katanya tidak sesuai pada hakikatnya. Yaitu misalkan ra'aitu asadan yahtubu fil masjid. Saya melihat singa berkhutbah di masjid. Kok bisa ada singa berkhutbah di masjid? Nah, itu kan majas. Ternyata itu adalah bentuk penyerupaan seorang khatib yang karena saking saking bersemangatnya dalam menyampaikan khutbahnya diserupakan dengan singa. Nah, adapun ilmu badi, kinayah. Adapun kinayah itu adalah kiasan. Jadi misalkan ada uslub-uslub atau gaya kata yang berkaitan itu memiliki makna lebih dalam. Jadi kayak misalkan Zaidun kathirur romat. Zaid itu banyak abunya. Nah, maksudnya apa? Jadi banyak abu itu diibaratkan tungkunya atau dapurnya itu selalu menyala. Nah, sedangkan dapurnya yang menyala itu menunjukkan bahwa banyak masak, banyak menyajikan makanan. Nah, makanan tersebut kan nggak mungkin kalau banyak hanya untuk dirinya sendiri. Maka itu dibagi-bagikan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Zaidun karimun. Zaid adalah seorang yang dermawan. Kathirur rahmat. Nah, ilmu badi itu nanti dia berkaitan dengan ibaratnya agar bentuk kata itu lebih indah ketika dibaca. Kalau yang tadi secara makna, lebih indah secara makna, ini lebih indah secara lafadznya, secara nampak zahirnya. Nanti dia berkaitan dengan ada saja agar di akhir kata itu pas sama. Ada juga jinas. Jinas itu keserupaan kata tetapi dengan makna yang berbeda. Kayak misalkan contohnya jinas itu yakini billahi yakini. Yakini billahi yakini. Yakini billahi yakini. Keyakinanku dengan kepada Allah itu yakini. Yakini yang kedua itu adalah terdiri dari fi'il dan maf'ul bih. Jadi yang pertama itu yakini, keyakinanku kepada Allah. Yang kedua yakini. Yakini dari kata waqayati, melindungiku. Itu kan sama, secara zahir sama, tapi maknanya berbeda. Nah, adapun pembahasan yang lain kayak arut, terus juga qawafi, terus tarikh, adab al-arabi. Nah, itu semua berkaitan dengan sejarah yang masih dia berkaitan dengan lugah juga. Adapun arut itu nanti kan dia pembahasannya tentang menghafalkan cara bikin syair kan. Nah, tarikh. Adapun adab wa nakat itu berkaitan dengan tarikh, bagaimana bahasa Arab itu terbentuk, ya kan? Dari zaman dulu sampai masa-masanya, ada masa jahiliyah, ada masa Islam, ada masa setelah Islam dan lain-lainnya. Nah, terus juga ada juga kalau kita belajar fiqhul aswad wal lughat, itu bagaimana bahasan aswadnya dan lain-lainnya. Ala hal yang tadi ada perlunya tadarruj yang paling penting itu. Bagaimana aslinya itu belajar itu ada step by stepnya.
Kayak bagaimana mempelajari nahwu atau sharaf sebelum mempelajari balaghah. Itu penting. Karena nggak mungkin kita memahami tadi ma'ani tadi. Ma'ani itu kan dipelajari setelah memahami qawaid nahwiyah. Kalau kaidah nahwunya tidak difahami, maka bagaimana mungkin memahami ilmu ma'ani dalam balaghah. Nah, seperti itu. Ya mungkin ini bisa saja yang bisa Anda sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dan rinci banget, karena memang Dirasat Islamiyah ya ilmu di dalamnya kompleks sekali. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin ada di antara audiens yang mau bertanya, kita kasih 2 kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Saya ulangi sekali lagi, yang mau bertanya, silakan boleh raise hand. Kita kasih 2 kesempatan untuk bertanya. Oke, kesempatan terakhir nih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand atau on mic dan boleh bertanya kepada pemateri. Oke, baik. Tum Syauki, silakan menyampaikan pertanyaannya. Bismillah, syukron ya Ustaz Aman yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa. Sangat memberikan gambaran jujur terkait dengan apa aja materi yang mau dipelajari gitu ya. Bahkan beberapa materi udah kita pelajari, tapi tadi ternyata masih ada informasi-informasi yang akhirnya lengkap gitu dengan penyampaian. Mau tanya Ustaz, kalau yang dia seputar, Anda pernah lihat kayak ilmu makulat atau ilmu-ilmu yang dia itu sebenarnya nggak tertulis gitu. Apa dia masuknya ke dirosat ini juga? Apa beda gitu? Kayak tadi contoh ilmu makulat itu salah satunya ya. Tapi ada beberapa ilmu-ilmu lain yang kayak ya tasawuf mungkin ya, ilmu suluk, terus ilmu yang kayak gitu. Apakah itu masuk ke dalam apa materi-materi dirosat syar'inya apa enggak gitu? Syukran. Baik, kepada materi, boleh langsung menjawab pertanyaan. Jadi tadi ya makulat. Ya tadi apa namanya? Ada tadi kan yang di awal banget itu kan ada ilmu maqasid atau ilmu ghayat, ada ilmu wasail. Nah, ilmu termasuk ilmu maqasid kan adalah akidah. Tadi dengan 3 pencabangannya tadi. Nah, ilmu akidah itu kan juga tadi kalau kita yang pelajari kan ada termasuk di antara ada raddus syubhat. Raddus syubhat itu bagaimana ketika bil hujjat al aqliyah juga. Nah, maka itu membutuhkan nalar akal yang benar. Nah, makanya di antara ilmu wasail terhadap ilmu akidah, ilmu wasailnya yang menjadi perantaranya ya. Karena kan itu termasuk perantara dalam ilmu akidah. Nah, itu apa? Jadi termasuk ilmu mantik dan juga ilmu makulat dan termasuk juga mutayarat al-fikriyah juga, mutayarat al-fikriyah. Nah, itu semua berkaitan dengan tadi apa namanya? Dia menjadi
pendukung, ibaratnya yang menjadi pondasi untuk memahami ilmu akidah. Karena termasuk dari ilmu akidah adalah raddus syubhat. Bagaimana membantah atau kan nanti mesti ada lah penyimpangan atau penyelewengan dalam akidah, itu mesti ada. Nah, maka yang bagaimana kita itu menjawab penyelewengan tersebut dengan ilmu wasail tadi yang termasuk dalam ilmu akidah, termasuk ilmu makulat, ilmu mantik, ilmu tayawut al-fikriyah, itu semua berkaitan dengan ilmu wasail. Maka termasuk juga dia masuk pada ilmu ulum syariah juga. Tapi tidak secara keseluruhannya. Karena yang walaupun ya boleh dipelajari, ilmunya boleh dipelajari selama tidak bertentangan dengan syariat. Tadi untuk apa? Untuk sebagai wasail, untuk memahami akidah. Nah, terus juga apa tadi? Yang kedua tadi suluk dan tasawuf itu semua masuk terhadap itu tadi ilmu wasail. Karena kan ilmu wasail sejatinya aslinya adalah akidah, syariat dan juga akhlak. Akhlak itu maksudnya juga tasawuf atau tazkiyatun nafs. Nah, itu kan juga membutuhkan ilmu. Bagaimana seorang itu memahami akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu kalau enggak dengan ilmunya yaitu suluk. Nah, makanya termasuk juga ilmu syariat. Walaupun kalau di FDI kan kita baru ada nanti di takhasus ya, takhasus usuluddin. Kalau ilmu itu kan karena sudah menjadi ibaratnya konsumsi orang awam juga, maka itu mungkin bisa didapati di berbagai tempat, nggak cuma di FDI aja. Adapun keperinciannya itu kan wajib juga dipelajari, walaupun nggak ada di kurikulum ya, tapi tetap wajib dipelajari karena itu termasuk ilmu syariah. Kan jelas kan akhlak. Berarti itu berkaitan dengan kehidupan seorang muslim, berarti dia wajib mempelajari. Ya begitu aja. Baik, kita buka pertanyaan kedua. Mungkin bagi akhwat yang ingin bertanya. Atau bagi ikhwan juga boleh yang ingin bertanya atau menguatkan lagi pemahamannya. Oke, sekali lagi kami kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya, baik dari ikhwan maupun dari akhwat. Ya Allah, telepon. Oke, untuk Fakhruddin silakan mengajukan pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya moderator. Syukron ya Ustadz Aman atas ilmunya malam ini. Ya Bang. Ini mau tanya dong. Ini ya mungkin paling tips aja gitu. Terutama buat kita-kita nih yang udah tadi kan ente menekankan di sini kan emang pondasi awal tuh pondasi awal dari ilmu-ilmu tadi itu itu ilmu alat kan kayak nahwu sorof dan sebagainya itu sangat penting nantinya untuk memahami ilmu-ilmu yang selanjutnya gitu kan untuk memperdalam ilmu yang lain gitu. Nah tapi kita nih yang udah semester tinggi gitu ya yang mungkin dasarnya kurang kuat tapi kita udah masuk ke matkul-matkul yang udah pendalaman ya gitu. Jadi apa ya mungkin jadi salah satu yang menghambat lah gitu, sedikit menghambat gitu. Nah kira-kira dari antum ada tipsnya nggak gitu buat case ini? Syukran, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Tips ya. Kalau tips, jadi kan apa namanya? Mohon maaf, mungkin ada kendala jaringan pada pemateri. Oke, karena pemateri telah keluar terlebih dahulu, mungkin ada putus di jaringan dan pertanyaan juga belum dijawab ya. Sangat disayangkan, mungkin bisa informasi itu nanti kita diakhirkan aja. Mungkin insya Allah untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Akhi Fakhruddin tadi akan dijawab di grup kamu, di grup Al-Mubakir. Oleh karena itu, jangan lupa join grup kamu. Oke, langsung saja ke acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat kepada pemateri. Mungkin bisa diwakilkan ya pematerinya. Yang akan menyerahkan adalah koor keilmuan Ikhwan
pada saudara Ananda Bintang Kelana. Silakan. Baik, dalam mengucapkan rasa syukur dan juga rasa terima kasih kepada pemateri, ini ada sertifikat sebagai penghargaan kita atas dedikasinya, atas waktunya, atas ilmunya kepada pemateri. Semoga dengan ini ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan. Sebelum kita akhiri majelis ilmu kita pada malam hari ini, oh ya, bagi teman-teman yang tadi ketinggalan atau terlewat materi-materi yang penting, jangan takut, jangan khawatir, karena insya Allah, nah ini pemateri sudah datang. Karena insya Allah Keluar tadi, Afan. Keluar sendiri. insya Allah Jimit ini sudah di-record dan akan di-upload ke YouTube insya Allah. Oke, stay tune di YouTube LDKS FDI. Kemudian yang kedua, jangan lupa besok akan ada tamu lagi, Ta'al Mubakir, dengan pemateri yang tidak kalah keren. Jangan lupa hadir malam ini juga besok. Baik, karena sudah malam, sudah 9:30, marilah sama-sama kita tutup majelis ini dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian saya sebagai Master of Ceremony mohon maaf atas kesalahan yang dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.